Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah manajemen investasi. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi saya, dan saya sebagai pemateri pertama atas nama Maida Restianti dengan NIM 190502103. Baiklah, langsung saja ke materi ya. Prinsip-prinsip investasi. Tidak ada jalan pintas yang dapat membuat kita mahir berinvestasi dalam sekejap. Menjadi seorang master dalam investasi akan membutuhkan waktu untuk belajar. Maka berikut ini adalah prinsip-prinsip investasi. Ketahuilah bahwa berinvestasi adalah sebuah komitmen. Prinsip dalam berinvestasi pertama yaitu mengenai komitmen. Berinvestasi sama dengan halnya membangun sebuah hubungan. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia dan dapat dipilih. Adapun pro dan kontranya. Dalam hal investasi, waktu juga memegang peranan penting. Beberapa investasi memungkinkan untuk mencairkan dengan tanggal jatuh tempo yang relatif cepat. Ada pula yang membutuhkan waktu cukup lama dalam waktu pencairan. Selain itu, waktu risiko juga harus menjadi bahan perimbangan. Penting. Semakin tinggi hasil presentasi yang ditawarkan, semakin besar pula risiko yang ada. Dengan itu, perlu menyeimbangkan portofolio investasi agar sesuai dengan toleransi Anda akan risiko. Terima kasih. Hanya itu dari saya pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lina Febrianti dengan NIM 190502093 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip investasi yang kedua, yaitu berinvestasi bila memiliki cukup tabungan. Maksudnya di sini setiap orang memiliki tolak ukur berbeda untuk beberapa bulan ke depan sebelum menginvestasikan uang yang ada. Nah, nilai 3 bulan dana simpanan adalah jumlah minimum yang baik, sedangkan nilai 6 bulan lebih aman. Hal ini untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Yang ketiga, perhatikan tingkat inflasi. Ya, di sini terkadang bunga yang didapatkan dari tabungan memiliki jumlah yang tidak signifikan. Bahkan ketika memperhitungkan biaya admin bank, tabungan biasanya akan memiliki nominal yang sama dari waktu ke waktu. Sedangkan inflasi adalah alasan mengapa kita perlu berinvestasi. Investasi akan membuat kita menstabilkan daya beli di masa mendatang. Untuk mengatasinya, hasil investasi yang didapat harus mengalahkan tingkat inflasi nasional. Jadi, pilihlah jenis investasi yang tepat dalam hal ini. Jangan hanya memilih jenis investasi yang aman, tetapi sangat tidak aman jika dihitung dengan nilai inflasi. Jadi, bijaklah dalam mempertimbangkannya. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezina Gia Jessica dengan NIM 190502113. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Lina Febrianti. Ketahui toleransi risiko pribadi. Ketahui prinsip Price dan Reston yang menyatakan bahwa semakin tinggi potensi Reston, semakin tinggi pula risikonya dan sebaliknya. Prinsip Price dan Reston, setiap orang akan sangat berbeda dengan toleransi risiko pribadi dengan tujuan masa depan yang ingin dicapai oleh investor. Agresif akan mengarahkan instrumen dengan tingkat pengendalian tertinggi, tidak peduli seberapa risikonya. Portofolio mereka bisa terdiri dari 80% sampai 90% instrumen berisiko tinggi. Sementara itu, investor lainnya menginginkan akan mengarahkan pada produk yang lebih aman karena mereka menginginkan risiko yang lebih rendah. Dalam hal ini, umumnya seorang yang masih dan sehat dengan tabungan yang cukup dan produktivitas yang panjang ke depan maupun
mengambil lebih banyak risiko dibandingkan dengan orang yang memiliki usia yang lebih matang. Saya Dinda Mustika Paramita, NIM 1905021224 akan melanjutkan materi dari EZI, yaitu diversifikasi, dan diversifikasi. Diversifikasi adalah bagaimana membangun portofolio investasi. Kita mungkin adalah seseorang yang ingin menghindari risiko. Jika demikian, kita dapat menyusun portofolio investasi dalam bentuk obligasi 70%, deposit 10%, dan 20% saham. Dan adapun pertanyaan-pertanyaan, jika terjadi bunga deposit jatuh, nilai portofolio akan berkurang. Menyebarkan investasi ke berbagai aset akan mencegah masalah ini. Menginvestasikan kembali returns yang telah didapatkan merupakan prinsip dalam berinvestasi sangat penting. Bila investasi menghasilkan pendapatan, kita memiliki beberapa pilihan. Kita bisa menarik keuntungan dan keluar. Tetapi jika kita menginginkan keuntungan jangka panjang, kita harus menginvestasikan kembali pendapatan tersebut sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip investasi, yaitu adanya diversifikasi. Diversifikasi adalah bagaimana membangun portofolio investasi. Kita mungkin adalah seorang yang ingin menghindari risiko. Jika demikian, kita dapat menyusun portofolio investasi dalam bentuk obligasi sebanyak 70%, deposit sebanyak 10%, dan 20%-nya yaitu saham. Adapun pertanyaan, jika menolak risiko, mengapa tidak menghasilkan 100% dana deposito tetap? Ketahuilah teman-teman, kata aman pun kadang memiliki resiko. Selanjutnya yaitu berinvestasi lebih awal karena waktu pun memegang peranan penting. Akan sangat terlihat apabila mulai mendanai lebih awal. Katakanlah orang A berinvestasi pada instrumen tertentu dengan bunga tahunan sebanyak 5-6% pada usia 25 tahun dan menginvestasikan kembali setiap tahunnya. Lalu ada orang B yang melakukan persis sama dengan jumlah awal yang sama mulai usia 35 tahun. Berbagai grafik akan hampir melipat gandakan uang orang B. Melalui kedua contoh ini, kita dapat melihat bahwa semakin cepat mulai mendanai, semakin besar uang yang dapat dihasilkan di masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.